saya mewakili seluruh keluarga anak saya, istri saya mengucapkan terima kasih karena kalian telah datang ke rumah ini untuk bersilaturahmi. Silaturahmi adalah termasuk amal soleh. Amal soleh adalah ibadah. Ibadah adalah ada unsur taat pada Allah. Man arada yubsata rizqihi wa yunsa fi atharihi falyasil rahimahu. Nah, ini silaturahmi berarti ibadah anjuran dari Rasulullah SAW. Nah, terima kasih, ahlan wa sahlan, wa marhaban. Mudah-mudahan tidak kali ini saja, tapi nanti lain kali kita bisa ketemu juga di sini. Mungkin ada yang belum kenal, saya dulu tinggal bareng sama mereka ini masih lebih kecil daripada ini. Kita tinggal di Pakistan, jadi bapak beliau dulu adalah local staff merangkap menjadi sesepuh pelajar-pelajar Indonesia yang ada di Pakistan. Bukan hanya di Islamabad, tapi di Pakistan secara keseluruhan. Jadi kalau ada apa-apa itu mesti ke Pak Bambang. Jadi kalau ada apa-apa di Pak Bambang, ini Pak Bambang. Itu adalah untuk jadi bapak-bapakan para mahasiswa ketika di Pakistan sana. Saya lahir di bawah Nawab ya, adik lebih muda dari anak saya lahir di sana lebih muda dari Nawab. Tapi yang tiga semuanya lahir di sini, hanya satu aja yang lahir di Pakistan sana. Itu sekedar perkenalan. Saya di sana setelah dari Madinah dan dari Mesir. Di sana setelah Madinah Mesir itu ambil S2, kemudian ambil S3. Jadi cukup lama. Yang pertama 2 tahun setengah, kemudian pulang ke Indonesia, nulis, kembali ke sana 2 tahun setengah lagi. Itu saya. Maka hubungan saya dengan Al-Khair itu sudah erat sekali karena memang kita pernah sama-sama di Pakistan dan kita tahu mereka, beliau bapaknya ini semua kenal saya siapa, seperti apa, saya itu seperti apa, ibunya mereka juga kenal, maka hubungan kita akrab. Untuk itu kami dikejutkan setelah lama sekali tidak ketemu. Saya habis dari Pakistan kemudian langsung ditugaskan di Mantingan selama 25 tahun. Maka saya kalau ke sini cuma ada keperluan balik Mantingan lagi, keperluan di sini balik Mantingan. Umpamanya ada Batu Alas ya Batu Alas. Jadi nggak sempat jalan ke Al-Khair itu. Ternyata Al-Khair sudah berdiri berapa tahun berarti? 17 tahun. Jadi selama saya di Mantingan, ternyata 2-3 tahun kemudian ini sudah berdiri, tapi saya nggak pernah. Saya ke situ setelah saya pindah ke sini kira-kira 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu saya ke rumah, ternyata saya dikejutkan itu sudah ada pondok, kemudian rumah yang lama itu sudah jadi pondok putri juga. Maka saya ke sana datang ke pondok putri ini, oh sudah pindah. Begitu saya lihat, oh masya Allah, tabarakallah. Kemudian yang tahfidz itu di bawah juga sudah selesai bangun masjidnya dan indah sekali. Yang ada pada hati saya, subhanallah, muwaffaq. Subhanallah, muwaffaq itu artinya mendapat taufik, mendapat persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata muwaffaq. Pekerjaan usaha muwaffaq itu insya Allah akan terus berjalan dan akan bermanfaat dan akan berbarokah. Berarti bidayah shalihah, permulaan yang sudah baik dan benar, tinggal melanjutkan. Ibarat melangkah, langkahnya sudah benar. Langkah 1000 dimulai dari 1 langkah, 2 langkah, dan ternyata Al-Khair ini juga sudah luar biasa seperti itu. Ya.
Sekarang masalahnya sudah hampir 20 tahun. Kok mengatakan masih kecil aja kita? Bukan besar kecilnya ya. Ya bukan besar kecilnya. Tetapi keberkahan tempat itu bisa jadi lebih berkah daripada pondok-pondok yang besar. Tempat itu mungkin lebih berkah dari pondok-pondok yang besar. Karena apa? Di situ banyak hal-hal yang diperjuangkan, di situ banyak hal yang harus banyak diperhatikan, dan disitulah kira-kira letaknya bahwa nilai jibakunya jauh lebih daripada di tempat-tempat yang memang sudah dikenal. Paham? Apalagi dari sejarah pembukaan lahannya itu saja sudah luar biasa. Luar biasa. Berarti itu ada faktor X-nya. Faktor X itu berarti itu ada kekuatan yang menolong beliau itu, Pak Bambang, Bu Bambang, dan seluruh pembantu-pembantunya itu ada yang menolong, ada yang menguati. Paham? Ya. Mungkin kalian tidak bisa memahami masa. Sekarang bayangkan kita kembali kepada Gontor zaman dulu. Kalian lihat masjidnya itu kan? Bagusan mana menjadi dengan masjid kalian? Masih bagusan masjid kalian. Sekarang ini sudah dirombak, sudah diperbaiki. Dulu terdiri dari gedek. Gedek itu apa? Anyaman bambu. Dulu terdiri dari anyaman bambu. Dulu gentengnya bukan genteng yang genteng kodok yang sekarang ini, bukan. Dulu gentengnya genteng reot. Kalau hujan deras pasti bocor. Ya. Karena kegigihan, keikhlasan pendirinya, nenek moyang kami, pendirinya itu kira-kira buyut cicit kami yang turun ke lima itu mendirikan masjid itu lillahi ta'ala dengan berdoa, ya Allah jadikanlah tempat ini berkah untuk mendidik kader-kader pejuang, santri-santri yang akan membawa kemajuan umat Islam di masa yang akan datang. Nah, putra pertama, putranya bagus, maju. Baru mempunyai putra lagi, cucunya berganti kan, mundur. Cucunya lagi, mundur sampai habis. Kenapa? Kiainya meninggal, pondoknya ikut meninggal. Setelah itu datanglah pendiri Gontor yang modern 3 orang itu. Pendiri Gontor yang 3 orang itu ketika mendeklarasikan Gontor usianya yang paling tua 26 tahun. Usianya berapa yang paling tua siapa ya? Ya. 26 tahun, adiknya usianya 18 tahun. Adiknya yang paling kecil usianya 16 tahun. Nah, ini yang 16 tahun segini nih kan. Jadi 16 tahun itu mendirikan pondok. Bayangkan, kira-kira ulama-ulama yang sudah jenggotan, yang sudah itu, kira-kira mesem apa enggak? Senyum apa enggak? Pasti senyum. Bocah-bocah kayak apa? Iya kan? Anak-anak muda itu mau bikin apa? Itu kan 26 tahun, 18, 16 tahun ngumumkan mendirikan pondok. Terus mau diapa-apa? Ulama-ulama yang pintar-pintar alumni Mekah itu udah banyak. Tapi beliau yang alumni juga alumni mana-mana, cuma alumni dari pondok pesantren, kemudian mendirikan. Tapi gigih berdoa.
Oke, kita tambah. Begitu menamatkan, waktu dulu tamatnya 5 tahun. Begitu menamatkan 5 tahun, sudah. Nah, kalian ikut ngajar di sini ya. Akhirnya pembantu-pembantunya itu adalah alumni dari situ. Dari Gontor yang Gontor, bukan yang Gontor. Bayangkan Gontor kira-kira seperti Al-Khair ini kan. Tamat disuruh ngajar. Oke. Berarti pendiri Gontor yang tiga-tiganya mempunyai keterbatasan apa tidak? Kemungkinan. Pembantu-pembantunya yang alumni dari didikannya punya keterbatasan atau enggak? Punya. Ya. Nah, kalau sekarang Gontor bisa seperti ini, nah itu yang dicari orang yang banyak tidak mengetahui. Kok bisa terus pertanyaan seperti itu, padahal kiainya nggak pernah mukim di Mekah, pembantu-pembantunya ya hanya tamat KMI gampangnya, dan KMI dulu tamatnya 5 tahun, dan terus berjalan seperti itu. Tokoh-tokoh yang keluaran dari Gontor itu menjadi ketua MPR, menjadi DPR, menjadi pejabat, menjadi kiai, itu gurunya juga seperti kalian gini. Iya apa tidak? Ini gurunya waktu di Gontor kayak gini. Ini ustazah, ini gurunya waktu masuk di Gontor ya kayak ustazah gini. Nah, saya masuk Gontor, guru saya kayak antum-antum gini. Ya. Kok bisa? Maka yang membuat Gontor maju bukan secara rasional, tetapi ada faktor X. Orang berat mengatakan itu. Maka yang ada sebetulnya adalah faktor pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang namanya keberkahan, yang namanya taufik, yang namanya hidayah, yang namanya nusrah pertolongan. Nah, itu. Sekarang kita cari nusrah pertolongan kok turun ke Gontor, nggak turun ke tempat lain. Wallahu a'lam, gitu kan? Kok pondok lain nggak bisa besar seperti Gontor, kan? Wallahu a'lam. Nah, sekarang kita cari apa saja sebetulnya yang diperbuat pendiri Gontor sehingga terjadi seperti itu. Kemungkinan besar karena keikhlasan beliau pendiri. Kalau keikhlasan pendiri Al-Khair sudah terbukti. Nah, sekarang ditambah lagi keikhlasan para pembantu-pembantunya. Nah, ini berarti kita diuji juga keikhlasan para pembantu-pembantunya, keikhlasan para santri-santrinya. Kenapa santri ikhlas? Karena tahu gurunya ikhlas, karena tahu kiainya ikhlas. Maka ikhlas ketemu ikhlas mempermudah untuk mendapatkan ilmu meskipun sedikit, tahu-tahu berkembang menjadi bukit, kurang lebih seperti itu. Ya. Sekarang karena jumlahnya sedikit seperti itu, maka beliau pun memanggil orang-orang kampung itu, orang sekitar Gontor, itu diajak datang ketika hari raya, ya seperti begini ini, datang ke rumah, kemudian diajak berdoa. Ayo, bahasa Jawanya enak, ayo, ae dhewe padha ndongakne anak putune awake dhewe muga-muga luwih makmur, muga-muga luwih pinter, luwih alim, desa Gontor besok misuwur, amur, makmur, tentrem, ayem, loh jinawi. Gitu. Orang kampung kadang ngekeh juga kan? Ya kan? Ayo kita berdoa bersama-sama, doakan anak cucu kita mudah-mudahan nasibnya lebih baik, lebih pinter, desa kita nanti menjadi makmur, subur, dan maju. Zamannya zaman dulu, orang kampung pasti ngekek.
Iya kan? Gak bayangkan, alah ini apa yang bisa makmur seperti kutha. Gitu kan, seperti kota. Dulu listrik itu di kota saja, di desa-desa nggak ada listrik dulu. Nah, siapa ngerti, siapa tahu besok ini kabeh nang listrik, kur kalian ucat selek, ngoro, orang empan, selek empan, semua orang kampung ketahui. Wisto, amin, muni amin. Mudahlah bilang aja amin. Amin sambil ketawa juga kan. Wes pisan gas amin. Amin, amin sing kelas lho ya. Amin. Wes saiki aku sing donga, amin sing ikhlas. Udah, beliau berdoa, Allahumma sahil umar, Allahumma barik lana, Allahumma ta'ala hikmata, Allahumma anzilna, Allahumma semuanya terus ngeriskan wawasan. Allahumma arzuqhum fahman nabiyyin wa hafdal semuanya diucapkan doa itu enggak bosan-bosannya. Maka berdoa bersama guru, berdoa bersama murid, berdoa sama orang kampung, berdoa kepada tamu-tamu yang datang, itu semuanya diajak berdoa. Oke. Kemudian beliau tentunya kan, kalau yang namanya kita mau jaya itu ada ajian. Tahu ajian? Ajimatnya. Ada ajian itu ajimat apa itu namanya bahasa Indonesianya? Ya, ada ajian. Ajiannya itu namanya maqam mahmudah. Ajian maqam mahmudah. Oh, berupa apa itu? Ternyata ajiannya itu berupa salat tahajud 8 rakaat tidak putus, karena Rasulullah juga tidak pernah putus dari 8 rakaat Ramadan dan di luar Ramadan. Mataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wa fi Ramadan an samanya rakaat. Berarti beliau mengamalkan itu bahkan bukan samania, terus berpuluh-puluh sampai ribuan rakaat tahajud itu untuk beliau sendiri. Santri-santrinya, ustadz-ustadznya juga diharuskan seperti itu, bahkan diajak puasa juga. Untuk apa? Untuk mendoakan santrinya, untuk mendoakan pondoknya, untuk supaya semuanya berkah. Loh, kok seperti itu? Karena beliau bertiga ini tahu rahasia pesantren salaf tradisional di seluruh Indonesia itu, beliau ini tahu, yaitu rahasianya. Coba kita lihat. Kalau kantor tadi mempunyai keterbatasan gitu ya. Sekarang kita lihat untuk pesantren salaf. Pesantren salaf itu kan tidak ada kelasnya. Ada kelasnya? Gak ada. Sebar di masjid, Islami masjid, guru pakai ngajar, alhamdulillah sekian puji kan itu sudah diterjemahkan satu persatu. Yang di sana ngantuk, yang di sana ngelamun, di sana pokoknya lillahi ta'ala. Ya? Kurikulum nggak ada. Umpamanya ada ya buku itu kurikulumnya. Disiplin bebas, sing ngaji-ngaji, sing liwat-liwat, sing yang pasar-pasar bebas. Dah, apa yang terjadi? Seluruh ulama-ulama Indonesia ini alumni dari pesantren salaf, termasuk pendidik doktor. Pertanyaannya, ada apa tuh? Ada apa? Kalau diakreditasi kan nggak masuk itu. Kalau diakreditasi, siapa mau akreditasi? Sekarang pun kalau diakreditasi nggak bisa. Wah, itu nggak bisa diakreditasi. Tetapi di situ justru muncul ulama-ulama besar, pejuang kemerdekaan. Coba di Ponorogo, santri utama, Jenderal Sudirman, santri itu Jognyadin ini semuanya Imam Bonjol, semuanya adalah santri.
alumni pondok yang tidak bisa diakreditasi tadi. Berarti ada apa? Ada kekuatan dahsyat dari atas berupa keberkahan, taufik, hidayah, nusrah min haitsu la yahtasib. Maka pendiri pondok modern Gontor tahu bahwa kehebatan pesantren salaf itu dia kekuatan dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala, kekuatan gaib yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dibawalah ke Gontor. Di Gontor ditambahi ada kelasnya, ada kurikulumnya, ditambah ada disiplinnya, ditambah lagi ada kegiatannya, ditambah lagi ada manajemennya, dan ada organisasi terstruktur rapi itu. Tapi jiwanya tetap jiwa pesantren. Disitulah Gontor menjadi. Nah sekarang kita sudah ada contoh seperti itu yang kita inginkan, mau maju mau nggak maju, yang penting pahala kita di pondok banyak. Mau pondok kita maju nggak maju, pahala kita banyak karena kita los mengajar santri-santri. Santri-santri pinter nggak masalah, yang bikin pinter itu sana. Yang bikin pinter itu Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa buat pinter. Kita hanya berusaha mendidik, mengajari, sungguh-sungguh ikhlas. Apa yang kita miliki kita berikan saja, cari pahala. Nah itu guru-guru Gontor dulu kan gitu. Akhirnya muncul NU dipimpin Gontor selama 32 tahun. Muhammadiyah 8 tahun. Mungkin akan ada lagi anak Gontor mimpin Muhammadiyah sekian tahun lagi. Oh banyak. Kok bisa? Nah, lagi-lagi ada kekuatan gaib yang ada di pesantren-pesantren salaf dan juga di pesantren-pesantren seperti Gontor. Untuk itu, maka ada faktor X yang kita sebut hikmatis. Ada faktor hikmatis, ada faktor filosofis. Kalau kelas, organisasi, manajemen itu namanya filosofis. Kalau di luar itu amalan, kegiatan, puasa, tahajud, sholat, zikir, wirid, baca Quran, hafal Quran, tahfidz, wah itu semuanya adalah faktor hikmatis yang akan bisa menunjukkan kita kemana kita akan melangkah. Allah nanti akan menunjukkan. Nih, pendiri Gontor itu kan bukan alumni dari Universitas Pendidikan atau dari IKIP atau dari Education Department, bukan. Tetapi keputusannya bikin kelas, bikin kurikulum, bikin ini. Sekarang disertasi doktor, skrip disertasi untuk MA itu membahas tentang Gontor. Setelah dibahas, kok Gontor sama dengan teori-teori yang hebat yang baru-baru ditemukan oleh Profesor Doktor. Itu dulu Gontor dapatnya dari mana kan gitu. 50 tahun kemudian teori baru ada muncul. Wah, teori pendidikan karakter, teori quantum learning, teori emotional learning, teori unlearning learning, apa semuanya itu. Kok dulu Gontor tuh dari mana dapatnya? Bisa jawab? Dari mana dapatnya? Hah? Dikasih tahu yang lebih tahu dari profesor-profesor itu. Ya kan? Dikasih tahu sama zat yang lebih pintar dari profesor yang menemukan teori itu tadi. Jadi mendapatkan petunjuk, mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya yang terjadi di pesantren. Ya. Kita
sebagai guru, sebagai ini biasa melihat murid nakal gitu kan, kira murid nakal, maka Pak Kiai Gontor dulu ketika kami guru baru juga dikasih tahu, beliau gini, nih satu, gini. Sekarang ada teka-teki. Kalau kamu dikejar anjing, apa yang kamu lakukan? Nah, itu kan ditanyakan. Saya coba aja juga. Apa yang kamu lakukan? Lari. Duduk ya, ibaratnya. Lari. Kasih tulang. Hah? Kasih tulang. Enggak bawa tulang, kamu tulang kasih tulang. Ya. Waktu itu teman-teman kami jawabnya gitu juga seperti kalian. Nunduk, ambil batu, lari. Oh, ada yang ketemu jawabannya. Bukan. Panggil tuannya. Umpamanya nih. Aja nggak kejar, teriak, kamu teriak, panah, punya milik panah kan? Panah. Pak Anam paling juga bilang, pss. Jauh itu anjingnya. Anjing itu dengar. Pss. Udah anjing. Konklusinya, kalau ada anak nakal, kalau ada anak macam-macam, sudah panggil pemiliknya. Betul? Gimana cara manggilnya? Nah, iya, cara manggilnya gini. Telepon rumah. Panggilnya begini. Ya kan? Panggil tuannya, panggil yang empunya. Ustaz sudah dipanggil tetap aja. Nanti dulu. Selama anjing itu nggak akan nerkam kamu, tenang aja. Terus panggil panam sampai dengar panam. Ya kan? Sampai panam mengabulkan. Ya. Selama kita nggak akan digigit, ya tenang aja. Tetap panggil. Maka begitu kita masuk kelas, paling minimal Bismillah. Tambah Fatihah. Dari rumah Fatihah lah. Tapi kalau udah depan pintu kelas kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, dikira kumat. Ya dari rumah lah, dari di depan kelas ya Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Keluar lagi, ya Allah, Bismillah lagi doa. Ya pokoknya doa terus, baca Fatihah dan keras-keras, ya kan? Keras-keras. Pokoknya jangan hati kita tetap prihatin seperti itu karena begini. Al-ibadatu, katanya ulama itu, al-ibadatu, ibadah itu al-amrul jami' lima yuhibbullah wa yarda. Kullu ma yuhibbullah wa yarda. Ibadah kullu ma yuhibbullah wa yarda. Kullu ma yuhibbullah wa yarda minal aqwal wal af'al zahiran wa batinan. Itu ibadah. Jadi ibadah itu segala sesuatu yang disukai dan diridhai Allah dari perbuatan, perkataan, lahir, batin. Sudah selesai. Berarti keberadaan kita di pondok itu kalau kita niati untuk taat pada Allah dan disukai Allah, perbuatan baik, semuanya itu ibadah. Kalian kesini tadi ibadah, mau silaturahmi, ya kan? Untuk berbagi perasaan antara sesama orang di gontor, di pondok, gitu kan? Itu ibadah. Kamu sekarang merasakan menyatu dengan perasaan saya, itu sudah ibadah. Kalian pulang lagi ke sana, itu ibadah. Jalan kalian, itu ibadah. Sumpek kalian ibadah. Sesek kalian ibadah. Masjud kalian ibadah. Kullu ibadah. Lahir batin tadi kan. Semua yang dicintai Allah
dan yang diridhoi baik perkataan, perbuatan, lahir atau yang ada di dalam sini, ada yang dari ini, semuanya ibadah. Enak kan? Untuk itu pekerjaan kita sebanyak-banyaknya menabung amal soleh. Untuk apa? Nah, ada yang menganalogikan, mengibaratkan, memisalkan bahwa di pesantren itu ada atmosfer keberkahan, ada radiasi tertentu. Kok gitu? Ya, kira-kira begitulah. Jadi kalau orang berzikir, wirid, baca Quran dan lain sebagainya itu mengeluarkan aura keberkahan. Kok bisa? Itu di dalam Al-Quran ini yang hafal Al-Quran. Inna salata alaihim sakanun lahum. Nabi Muhammad, doamu itu membuat mereka tentram. Kenapa? Ya karena mereka merasa ada di sekeliling Rasulullah, ada faktor keberkahan, berdoa, ada faktor keberkahan. Akhirnya membuat lingkungan itu menjadi tentram. Inna salataka alaihim sakanun lahum. Berarti kalau kita berdoa, kalau kita itu akan membawa ketenangan, ketentraman kepada lingkungan kita. Kalau wali hanya menasihatkan wong kang soleh kumpulan bergaulah sama anak soleh, itu artinya untuk saling memberikan pengaruh kejiwaan, aura kejiwaan. Ya, kurang lebih analisis permisalannya seperti itu. Kenapa orang tidak pinter di pesantren bisa sukses banyak? Itu kan apa? Ya karena berkah. Sekarang kalau dianalogikan, hidup di tempat yang oksigennya sedikit, bernapas itu nggak enak. Ya? Masuk lemari oksigennya habis, sesak napas. Tapi kalau banyak pepohonan seperti kita di enak, apalagi kalau di dekat hutan itu, seger. Itu membuat oksigen elektrolit masuk ke tubuh kita itu menjadi bermutu dan membuat macam-macam kesehatan. Nah sekarang kalau oksigennya itu merupakan keberkahan, memberikan kemudahan, itulah sebetulnya andalan pesantren. Dan ini yang ditakuti oleh, kalau ini nggak boleh direkam sebetulnya. Ini yang ditakuti orang luar, yang ditakuti gini, paham? Itu yang ditakuti itunya. Ada faktor X-nya. Bu. Ya itu. Paham? Sudah, berarti kita nabung pahala, kita nabung amal soleh. Untuk apa? Untuk diri kita dan untuk orang sekeliling kita, orang sekitar kita. Sekitar kita adalah murid-murid, berarti kita berikan juga untuk murid saling tolong menolong. Sekarang saya kasih tahu lagi. Ada hadis, ada 3 orang sahabat masuk gua, tahu-tahu batu jatuh nutup mulut gua. Pernah dengar? Apa yang terjadi? Yang satu bertiga dorong, nggak bisa, ini mahal mentok. Akhirnya satu, ya Allah, saya mempunyai amal soleh, mudah-mudahan Engkau terima. Kami pakai untuk wasilah, memohon kepada Engkau untuk dorong batu. Ternyata bergerak sedikit, diulangi lagi, nggak bergerak, mentok. Teman yang satu, loh, tadi kamu doa apa? Doanya seperti itu. Saya juga mengingat-ingat, ya Allah, amal soleh saya berbakti pada orang tua saya melayani orang tua saya, orang tua sakit, orang sakit. Akhirnya berdoa, dorong lagi, gerak. Wah, tambah penasaran, dorong. Ternyata nggak bergerak. Berkali-kali berdua, tetap nggak. Kamu doa kamu tadi nggak bergerak juga. Yang terakhir, anak Aiton
saya juga lah doa loh. Ternyata bergerak juga sedikit juga. Jadi sedikit-sedikit ditambah sedikit menjadi cukup untuk keluar. Selamatlah mereka dari perangkap. Artinya berarti amal soleh kita untuk menyelamatkan orang-orang yang terperangkap di dalam guanya apa namanya? Gua Al-Khair. Ya kan? Santri-santri udah masuk ke sana, anggap saja mereka terperangkap di dalam gua, maka kita doakan biar keluar dari gua itu dengan sukses. Caranya ya yuran. Punya sedikit. Kalau jumlahnya berdikit-dikit, insya Allah doa kita itu makbul. Contohnya 3 orang saja dorong batu bisa. Nah sekarang batu yang akan kita dorong untuk mengeluarkan dan menyukseskan santri-santri Al-Khair banyak. Umpamanya doa ikut ujian negara nggak nih? Ikut ujian negara. Doa untuk supaya mereka mempunyai uang yang cukup bisa untuk acara-acara ini. Doa supaya pondoknya bisa bangun juga. Doa untuk banyak. Batunya itu masih besar, perlu kita doa. Siap enggak? Siap. Harus siap. Siapa lagi yang bisa menyelamatkan? Gitu kan? Siapa lagi bisa menyelamatkan? Kemudian ada bertanya, dan itu Pak Anam sama Pak Nawab ini nggak keluar dari gua. Mereka nanti keluar dari gua kapan? Di akhirat. Oh gitu? Iya, karena dia jaga di dalam kok. Maka doanya sama. Allahumma adkhilna fi al-khair mudkhala sidqin. Wa akhrijna minhu mukhraja sidqin. Wa akhrijna minhu ya kalau udah mati. Keluar juga kan? Kalau udah mati keluar juga kan? Mukhraja sidqin. Itu doa paling hebat yang ada di dalam Quran. Kalau kita mau masuk suatu peperangan, doa itu insya Allah kita selamat. Kita masuk darah musuh, doa itu doanya Nabi Ibrahim. Ketika mau masuk ke api, Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin. Waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Masuk api keluar seperti ada AC-nya. Maka kita doanya Allahumma adkhilna fi mahat al-khairat mudkhala sidqin wa akhrijna minhu mukhraja sidqin mahmakana sanah wahidah aw sanatain salasa sanawat. Begitu. Santri-santri mau juga begitu. Meskipun dia cuma kerasan setahun, 2 tahun, mudah-mudahan keluar dalam keadaan baik dan benar. Ya Allah, masukkanlah kami dalam pondok dalam keadaan baik dan benar. Ya Allah, apabila jadikanlah kami tetap dalam keadaan baik dan benar. Ya Allah, berikan kekuatan lahir dan batin agar kami dapat menjalankan tugas-tugas dan proses-proses menghadapi seluruh kesulitan-kesulitan ini. Kan begitu. Sebelum ini belum berdoa ya. Kau seperti ini matamu melototmu. Ya, sekarang diperbanyak doa itu. Kemudian zikir, wirid dan lain sebagainya. Allahumma inna asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin wa qnim ala ni'matika wa afiatika wa satra fi dunya wal akhirah. Itu doa pagi. Allahumma ni'amsa itu, Allahumma ini dan seterusnya. Kenapa? Itu Rasul gini, ada doa pagi sore itu suatu ketika ada sahabat pasar terbakar, kiosnya nggak terbakar. Itu karena tua lagi, orangnya udah tua. Itu ditanya orang sekelilingnya, ya Syekh, kenapa kok nggak terbakar? Sepertinya ada sesuatu. Kan Rasulullah bersabda, bacalah doa pagi sore ini. Insya Allah kamu selamat. Kamu baca pagi, siang selamat. Kamu baca sore, semalam selamat. Nah, gimana? Doanya itu
Nah, itu udah pagi sore banyak, tetapi ada beberapa riwayat seberapa formulanya Inna rabbi la ilaha illa wa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah dan seterusnya. Na'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, itu juga bisa. Bacalah itu semuanya untuk kalian selamat menuju sukses menjadi orang yang bermanfaat, mempunyai amal yang banyak dan akan dimudahkan dimanapun juga kita berada karena kita mempunyai banyak amal soleh yang bisa kita jadikan wasilah. Gitu ya. Dah, sementara itu aja. Ada sesuatu yang ditanyakan, silakan. Misal. Nah, kalau tanya, saya yang tanya. Setelah kita silaturahmi kemudian berbagi rasa dengan saya, apa dari urut ini? Apa yang kamu dapatkan, kamu rasakan? Kamu rasakan sudah kita bagi rasa, ini judulnya. Oke. Minta tolong sama temanmu yang kamu anggap kira-kira lebih bisa mengutarakan isi hatinya. Coba. Gak apa-apa, siapa saja. Ya, silakan. Betul. Apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu rasakan? Ya, alhamdulillah setelah aku timbul perasaan berbeda, jadi menambah keikhlasan dan sebelumnya saya menguruskan niat menjadi lurus yang awalnya sedikit bimbang mendapatkan. Ah gitu. Coba minta tolong lagi sama yang lain. Ustaz Gufron. Mana? Ustaz Gufron. Betul. Ya, betul. Apa yang kamu rasakan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya dapat ilmu yang luar biasa ini. Ya jadi kita luruskan niat bagaimana kita sebagai guru itu menjadi anak yang memberikan pintar dan bodoh itu adalah Allah. Jadi kita hanya berusaha bagaimana kita didik anak itu sebagai orang yang lebih baik. Jadi kita luruskan niat diri kita sendiri. Saya ulangi dari awal ya. Saya ucapkan selamat kalian berada di tempat yang baik dan benar. Ya. Saya ucapkan mabruk al-mabruk semua. Semoga apa saja yang kamu rasakan, apa yang kamu perbuat, apa kamu kesedihan, kesenangan semuanya berkah. Gitu ya. Karena kalian berada di tempat yang baik dan benar sama dengan awal mula gontor. Ya, tempat baik dan benar sama dengan awal mula di gontor sana. Untuk itu supaya kalian betul-betul tekun selama di pondok, ya betul-betul gigih jalankan seluruh tugas. Kalau belajar dari gontor, bukan hanya belajar yang sekarang ini, tapi yang kita pelajari adalah keteguhan pendiri pondok modern yang tiga-tiganya itu iuran doa wasilah untuk mengeluarkan gontor dari segala kesulitan dan mengeluarkan santri-santrinya dari gua yang namanya gua gontor. Akhirnya terjadi.
maka gua kalian namanya gua Al-Khair. Yang dipakai adalah rumus pondok pesantren salaf yang selalu mendapat bantuan dari kekuatan gaib, dan itu sudah terjadi berkali-kali sehingga itu menjadi kaidah. Tidak bisa dirasionalkan, tetapi sudah terjadi terkali-kali, maka itu menjadi kaidah, menjadi apa istilahnya, menjadi kaidah, menjadi pedoman, menjadi way of life, menjadi pedoman yang bisa kita ikuti. Ya, yang bisa kita ikuti. Nah, dari sekian cerita-cerita itu, sebaiknya nanti kalian pulang juga apa yang kamu ingat tadi, apa yang kamu ingat tadi, apa yang kamu ingat, dengan demikian kita bisa berbagi rasa, bukan kalian dengan saya saja, tapi antar kalian juga bisa berbagi rasa. Siapa tahu Pak Bambang nanti nanya, dapat apa dari Pak Hidayatullah tadi, silaturahmi, ya kan? Maka kalian harus siap-siap ditanya sama beliau juga nanti. Ya, saya kira ini saja yang bisa kami sampaikan secara silaturahmi. Nanti lain kali kita ketemu lagi di lain kesempatan. Yang jelas saya ucapkan selamat, mabruk, alfu, mabruk, Allah yuqawwikum wa yusahhikum. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu masih ada sisanya itu. Asatid likai nata'awan bainana fi mas'alah wa huwa at-tartibul ma'ad ima fi KPM ya ha'tulab ya waliban yakumun salisa wa niswa asatid ba'duhum yakum ba'duhum la yakum ba'duhum baina dzalik maksudul at-ta'awun fi masalah al-ibadah, at-ta'awun fi masalah duhulil fasal wal masalah idza kana akhfa'a likai yunabbih ba'duhum ba'd. Hada alladhi qalilun minhum kayf al-kayfiyah yumkin. Karena ba'duhum yurid yunabbih wa la ya'rif al-kayfiyah. Kalau mungkin senior ada junior ada justai. Sebetulnya kata-kata watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, sudah gitu aja kan Al-Qur'annya, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Iya. Ada kata-kata, apa ada kata-kata ini? Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Li sogir, lil kabir faqat, lil sogir kalau nggak ada kan? Ya sudah. Berarti sebetulnya saling mengingatkan itu kepada siapa saja sebetulnya bisa. Bahkan Rasulullah bersabda, al-muslimu mir'atu akhihil muslim. Seorang muslim itu bagaikan kaca cermin. Maksudnya yang mengingatkan, kalau salah ingatkan. Iya bagus, tapi dengan cara yang halus. Jangan diingatkan di depan umum, ingatkan pelan. Anda tadi masa diingatkan di depan umum? Gimana sih tadi itu? Enggak beres. Nah, ini kan malu kan? Nah, itu diantaranya cara-caranya ya ingatkan dari hati ke hati, pelan saja. Saya kira itu tadi kurang pas. Tolong kalau saya salah juga saya kasih tahu. Ya, bisa jadi saya kadang-kadang khilaf juga, kadang-kadang saya salah juga, kasih tahu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Adapun masalah bangun malam, karena iman itu yang naik turun. Kalau lagi naik, bangun sendiri. Ya, ini. Ada seorang ulama itu ditanya, Pak Kiai gimana caranya sholat khusyuk, taat dan rajin sholat khusyuk gitu kan? Pak Kiai itu jawab, sepertinya kita ini nggak tahu, jangan-jangan besok kita mati. Terus
Jangan-jangan besok kita mati. Kalau udah mati, kita nggak punya modal untuk di hari kiamat. Gimana caranya? Ya dijamak. Amal solehnya dijamak. Kalau besok mati, berarti malam ini kita sembahyang nggak berhenti-berhenti karena besok kita mau mati. Salat tahajud. Wa minal laili tajad bina filatan laka saya patah maqam mahmuda, maqam mahmud tapi di hari kiamat. Berarti kan malam itu sembahyang suntuk. Kalau kita tahu besok mau mati. Jadi paling mudah mengingatkan adalah paling mudah mengajak khusyuk itu siapa tahu besok kita mati atau minggu depan kita mati. Untuk itu ayo kita sholat sungguh-sungguh. Untuk itu ulama-ulama selalu bilang, ayo sholat tapi bahasa Arab. Selalu sholat dan muati, alhamdulillah. Maksudnya, ayo kita sholat, siapa tahu sholat ini sholat perpisahan lo ya, kan? Tapi bahasanya selalu sholat dan muati, alhamdulillah. Muati itu wada. Ayo kita sholat wada. Siapa tahu besok kita mati atau sementara kita mati. Itu maksudnya itu. Tapi kalau mau ngimami di sana jangan gitu. Nah, siapa tahu kita bisa mau mati. Ya. Ayo kita sholat. Siapa tahu amal kita masih kurang banyak. Ayo. Kalau sama teman boleh apa enggak, Ustaz? Ya terserah kalau teman akrab. Jangan besok kita mati. Bang. Kita sholat duluan daripada besok disolatkan. Ayo. Kalau sama teman ya bolehlah gurau itu. Ya. Tapi yang paling pas mengingat menjadikan khusyuk itu ingat mati. Karena mati, masya Allah. Apalagi kalau kita dalam perjalanan begini kan. Kita naik sepeda motor, naik mobil, naik bis, naik apa saja. Kalau udah kecelakaan ya tetap aja kecelakaan. Makanya kita berdoa mau berangkat asyhadu an la ilaha illallah, jangan kita meninggalkan. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah, gitu kan? Maka kita selalu la ilaha illallah. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, setan mau bunuh rugi. Umpamanya kan setan bunuh kita ucapan la ilaha illallah rugi, kita masuk surga kok. Maka kalau kita la ilaha illallah nggak bisa. Untuk itu Rasulullah bersabda hadis qudsi, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah hisni, faman dakhala faqad amina. La ilaha illallah itu bentengku. Maka barang siapa masuk ke bentengku, dia akan aman. Maka afdalul dzikri la ilaha illallah dan seterusnya. Pokoknya kita zikir, wirid itu tidak lepas dari untuk membangun kekuatan pesantren. Ya, puasa ininya. Jadi kalau Pak Bambang sama ibunya ini ya insya Allah sudah diragukan. Berarti kita harus membantu juga dan murid-murid diajak juga insya Allah keberkahan kita akan. Ya. Jadi dengan pendekatan bukan asal ambil sajadah kepuk, ini nggak bisa. Nanti lain kali divisi lagi sudah biar mudah kamu belajar ya. Kita sholat, kita berdoa, kita kumpulkan amal soleh, kita doa. Ya, ada lagi? Ya, mungkin sementara ini kita tutup. Alhamdulillah.